Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Akmalia El-Miftah dari Prodi PGSD 2A, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia, dosen pengampu Pak Fajar Nugraha MPD. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil analisis buku Bahasa Indonesia SD berdasarkan materi Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Baik, saya akan memulai pembahasan dari materi yang pertama, yaitu fonologi. Pada slide pertama, saya akan membahas konsep dasar fonologi. Menurut Abdul Khair 2014, fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa serta fungsinya dalam membedakan makna. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi fonologi terdapat pada halaman 3-4 dan 17. Pada bagian ini, siswa dikenalkan dengan bunyi-bunyi di lingkungan sekitar, huruf vokal dan konsonan, serta kegiatan mencocokkan bunyi dengan lambang huruf. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian fonologi karena fokus pembelajarannya adalah bunyi bahasa. Siswa terlebih dahulu belajar mendengar, mengucapkan, dan membedakan bunyi sebelum belajar membaca dan menulis. Tahapan ini penting karena kemampuan mengenali bunyi merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Khair karena sama-sama menekankan bahwa bunyi bahasa merupakan dasar keterampilan berbahasa. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar morfologi. Menurut Ramlan 2009, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari pembentukan kata dan perubahan bentuk kata. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi morfologi terdapat pada halaman 20-22. Pada bagian ini, siswa dikenalkan dengan kata dasar dan kata perimbuhan me, seperti mem, men, meng, men, dan menge, serta diberikan contoh dan latihan penggunaannya. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian morfologi karena fokus pembelajarannya adalah proses pembentukan kata melalui penambahan imbuhan. Siswa tidak hanya mengenali bentuk kata, tetapi juga memahami bahwa pemberian imbuhan dapat mengubah bentuk dan makna suatu kata. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Ramlan karena sama-sama membahas proses pembentukan dan perubahan bentuk kata. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar sintaksis. Menurut Abdul Khair 2015, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi sintaksis terdapat pada halaman 48 serta 64-65 melalui bacaan tak muat lagi. Setelah membaca bacaan tersebut, siswa diminta membedakan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian sintaksis karena berfokus pada penyusunan kalimat dan hubungan antar unsur dalam kalimat. Melalui contoh yang terdapat dalam bacaan, siswa belajar mengenali fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Khair karena sama-sama membahas struktur dan susunan kalimat dalam bahasa. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar tata wacana. Menurut Tarigan 2009, wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap karena terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan makna. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi wacana terdapat pada teks deskripsi dan teks persuasif. Kedua teks tersebut tersusun dari berbagai kalimat yang saling berhubungan sehingga membentuk isi bacaan yang utuh. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian wacana karena siswa diajarkan memahami hubungan antar kalimat dalam sebuah teks, bukan hanya memahami setiap kalimat secara terpisah. Hal ini membantu siswa memahami isi bacaan secara menyeluruh. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Tarigan karena sama-sama menekankan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang utuh dan memiliki keterpaduan makna. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar semantik. Menurut Abdul Khair 2013, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi semantik terdapat pada pembahasan mengenai sinonim, antonim, dan homonim yang disertai contoh serta latihan. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian semantik karena berfokus pada pemahaman makna kata dan hubungan makna antar kata. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar memilih kosakata yang tepat sehingga kemampuan berkomunikasi menjadi lebih baik. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Khair karena sama-sama membahas makna sebagai bagian penting dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar sosiolinguistik. Menurut Khair dan Agustina 2014, sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi ini terlihat pada dialog membersihkan sepatu dan tas sekolah yang menunjukkan penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian sosiolinguistik karena memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, dan hubungan antar penutur. Selain melatih keterampilan berbahasa, materi ini juga mengajarkan sikap santun dalam berkomunikasi. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Khair dan Agustina karena sama-sama menekankan penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial. Selanjutnya saya akan membahas konsep dasar sastra anak.
Menurut Burhanuddin Giantoro 2018, sastra anak adalah karya sastra yang disesuaikan dengan perkembangan bahasa, emosi, pengalaman, dan cara berpikir anak sehingga mudah dipahami serta mengandung nilai pendidikan. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi sastra anak terdapat pada puisi Sampai Jumpa dan Cerita Tak Muat Lagi. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk sastra anak karena menggunakan bahasa yang sederhana, tema yang dekat dengan kehidupan anak, dan mengandung nilai-nilai karakter. Melalui materi ini, siswa tidak hanya belajar memahami bacaan, tetapi juga belajar sikap peduli, berbagi, dan saling menghargai. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Burhanuddin Giantoro karena menekankan bahwa sastra anak harus sesuai dengan dunia anak dan mampu memberikan nilai pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dasar sastra puisi. Menurut Burhanuddin Giantoro 2018, puisi anak merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa sederhana dan mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan anak. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi puisi terdapat pada halaman 21-22 yang membahas pengertian puisi, ciri-ciri, unsur-unsur puisi, serta contoh puisi keindahan gunung. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian sastra puisi karena siswa tidak hanya mengenal teori puisi, tetapi juga diajak membaca, memahami, dan menulis puisi sederhana. Tema alam yang digunakan juga dekat dengan kehidupan siswa sehingga lebih mudah dipahami. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Burhanuddin Giantoro karena menggunakan bahasa sederhana, tema yang dekat dengan kehidupan anak, serta mampu meningkatkan apresiasi sastra. Yang selanjutnya, saya akan membahas konsep dasar sastra prosa. Menurut Burhanuddin Giantoro 2018, prosa anak merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa sederhana, memiliki alur yang mudah dipahami, dan mengandung nilai pendidikan. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi prosa disajikan melalui dongeng burung dan semut. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian sastra prosa karena cerita disusun dalam bentuk narasi yang sederhana serta mengandung pesan moral tentang tolong-menolong dan saling membantu. Selain meningkatkan kemampuan membaca, materi ini juga membantu siswa memahami nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Burhanuddin Giantoro karena menggunakan bahasa sederhana, alur yang mudah dipahami, dan mengandung nilai pendidikan. Yang terakhir membahas konsep dasar sastra drama. Menurut Herman J. Waluyo 2002, drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan para tokohnya sehingga dapat dipentaskan. Berdasarkan buku yang saya analisis, materi drama membahas pengertian drama, unsur-unsur drama, serta contoh naskah drama Membohongi Ibu. Materi ini juga mengajak siswa memahami peran tokoh melalui dialog yang terdapat dalam naskah. Berdasarkan analisis, materi tersebut termasuk kajian sastra drama karena siswa mempelajari unsur-unsur drama sekaligus memahami karakter tokoh melalui dialog dan tindakan dalam naskah. Selain itu, kegiatan bermain peran dapat melatih keberanian berbicara, kemampuan bekerja sama, dan rasa percaya diri siswa. Dengan demikian, materi pada buku ini sudah sesuai dengan teori Herman J. Waluyo karena memperkenalkan drama sebagai karya sastra yang disampaikan melalui dialog dan dapat dipentaskan. Demikian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.